Om Swastiastu, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video pembelajaran sebelumnya mengenai vektor. Nah, kita akan lanjutkan mengenai penyajian vektor di R2 atau dimensi 2 dan di R3 atau dimensi 3. Adapun bahasan yang akan kita diskusikan di video pembelajaran kali ini yaitu mengenai vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linier. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di 0,0. Perhatikan ilustrasinya, misalkan terdapat sebuah vektor di sini digambarkan di dalam dimensi 2. Ingat ya, dimensi 2 yaitu memiliki dimensi panjang dan lebar atau X dan Y. Nah, untuk menggambarkan vektor baris, jadi, misalkan di sini vektor OA. Jadi, OA kan yang ini ya, dari titik pangkal ke titik ujungnya di A. Ini dia koordinatnya. Bisa dituliskan, kalau diminta menuliskan dalam bentuk vektor baris, kalian bisa tuliskan ke samping. X1, Y1. Nah, ketika diminta dalam bentuk, tuliskanlah dalam bentuk vektor kolom, berarti kalian tulisnya dalam bentuk kolom, yaitu ke bawah. Seperti ini ya, X1 dan Y1. Kemudian ketika kalian disuruh mencari vektor AB, apakah elemen-elemen vektor AB itu? Nah, jadi caranya adalah kalian tinggal mencari selisih antara vektor OB dengan vektor OA. Dicoba perhatikan di sini. Jika kalian disuruh mencari vektor AB, vektor yang ini, berarti kan kalian harus mengkurangkan yang panjang ini, vektor OB, dikurangi yang kecilan ini, vektor OA. Jadi vektor OB dikurangi vektor OA, jadi yang tersisa adalah vektor AB. Jadi begitu caranya ya. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Atau sederhananya kalian agar tidak terlalu menghafal teori, kalian bisa ingat seperti ini aja. AB berarti titik pangkalnya di A, kemudian ujungnya di B. Nah, caranya mencari adalah yang di belakangan dikurangi yang di depanan. Ini kan belakang B. Ya udah, kalian tulis vektor OB dikurangi vektor OA. Begitu juga untuk lambang-lambang vektor yang lainnya. Jadi untuk pengurangan caranya sama. Kalian boleh tulis elemen-elemen vektor OB apa, elemen-elemen vektor OA apa, kemudian kalian kurangkan elemen yang sejenis. Jadi X-nya dengan X dikurangkan Y dengan Y. Hasilnya itulah merupakan vektor AB. Itu tadi perhitungan untuk dimensi 2. Nah, untuk dimensi 3 serupa ya. Bedanya apa? Bedanya untuk dimensi 3 ada elemen Z-nya. Kalau dimensi 2 tadi kan hanya X dan Y. Nah, kalau dimensi 3 sekarang ada X, ada Y, ada Z. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Cara perhitungannya semua sama ya. Jadi, ketika disuruh mencari vektor PQ, kalian tinggal kurangkan OQ dengan OP. Nah, pengurangannya seperti itu, tinggal ini lebihnya di set aja. Masih mudah ya. Itu tadi untuk vektor posisi, baik di R2 maupun di R3. Kita lanjutkan untuk vektor satuan. Jadi, vektor satuan di R2 atau dimensi 2 itu ada dua jenis ya, yaitu vektor dengan arah sumbu X itu dilambangkan dengan vektor I, di mana elemennya 1, 0. Sedangkan vektor satuan dengan arah sumbu Y dilambangkan dengan J, elemennya 0, 1. Jadi di R2 atau di dimensi 2 hanya memiliki dua elemen ya, yaitu arah sumbu X dan arah sumbu Y yang dilambangkan dengan vektor I dan vektor J. Nah, untuk R3 bagaimana? R3 sama dengan R2 tapi ada lebihnya. Jika di R2 hanya memiliki dua arah, kalau di R3 dia memiliki tiga arah, yaitu arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z, yang masing-masing dilambangkan dengan vektor I, vektor J, dan vektor K.
Kemudian yang terakhir kita lanjutkan dengan vektor dalam bentuk kombinasi linier. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai vektor posisi dan juga vektor satuan. Nah, vektor dalam bentuk kombinasi linier, kita mengkombinasikan hal itu. Jadi, untuk di dimensi 2 yang bentuknya seperti ini, vektor R ini kalian bisa tuliskan dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Begitu pula untuk yang di dimensi 3, karena dia memiliki elemen X, Y, dan Z, I, J, dan K, maka kombinasi liniernya menjadi, jadi ini vektor P-nya didapat dari X vektor I ditambah Y vektor J ditambah Z vektor K. Itu tambahannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya gimana sih cara menerapkan ke dalam perhitungan? Oke, perhatikan contoh soal yang diberikan di bawah ini ya. Kita bahas bersama. Yang pertama, diketahui titik A 2,5 dan B 3,1. Tentukan vektor AB, kemudian nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Jelas ini ya, bahwa titik-titiknya ini hanya mengandung 2 elemen. Sehingga ini merupakan contoh soal ketika vektor itu berada di R2 atau dimensi 2. Oke, kita langsung jawab saja. Jadi yang pertama, kita perhatikan, tulis dulu apa yang diketahui. Jadi ini kan diketahui A sama B. Bisa kita tuliskan dalam bentuk vektornya, berarti vektor OA itu sama dengan 2 min 5. Kalau kalian mau tulis dalam bentuk baris juga enggak masalah ya. Terus ini vektor OB sama dengan 3, 1. Nah, disuruh mencari vektor AB. Jadi dengan demikian, vektor AB itu didapat dari vektor OB dikurangi vektor OA. Sehingga hasilnya yaitu OB-nya ditulis dulu ya. 3, 1, 2 min 5. 3 dikurangi 2 hasilnya 1, kemudian 1 dikurangi negatif 5 hasilnya 6 ya. Jadi vektor AB itu adalah 1, 6. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Jadi vektor AB ketika ditulis dalam bentuk kombinasi linier itu akan menjadi I ditambah 6J. Seperti itu jadinya ya, karena ini kan konstantanya 1 kali I boleh tidak ditulis, dibuat I plus 6 vektor J. Dah, berarti terselesaikan dah soalnya ya. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui titik P koordinatnya 3, 2, negatif 5, dan Q negatif 1, 4, dan 2. Tentukan vektor PQ, kemudian nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Jadi kurang lebih soalnya serupa ya, cuma ini untuk biar jelas gimana sih bedanya di R2 dengan R3. Jadi sama, pertama kalian identifikasi dulu apa yang diketahui. Ini titik P berarti bisa ditulis vektor OP sama dengan 3, 2, negatif 5. Kemudian vektor OQ sama dengan min 1, 4, 2. Nah, kita disuruh mencari vektor PQ. Jadi vektor PQ itu sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OP. Sehingga jika dituliskan elemen-elemennya, jadi vektor OQ-nya ditulis terlebih dahulu ya. Min 1, 4, 2 dikurangi 3, 2, negatif 5. Kita tinggal operasikan. Negatif 1 dikurangi 3, di min 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dikurangi negatif 5 hasilnya 7. Oke, jadi inilah dia vektor PQ-nya. Sudah kita dapatkan ya. Kemudian disuruh menuliskan dalam bentuk kombinasi linier. Berarti
Jadi vektor PQ itu sama dengan min 4 vektor I ditambah 2 vektor J ditambah 7 vektor K. Inilah dia kombinasi linearnya. Mirip ya, cuma lebihnya di sini ada elemen K. Kalau di R2 hanya sampai J saja. Nah, sekian pembahasan mengenai penyajian vektor di R2 dan R3. Untuk pembahasan materi vektor berikutnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Selamat berlatih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.